Kalau yang merah itu 4 ayat 2 tidak jadi kredit pajak. Kenapa? Dia final. Hanya sekaligus dipotong itu walaupun dilaporkan di SPT lampiran 4 ya. Yang dipotong final dan bukan objek. Kemudian di SPT halaman 1771 Romawi 1-nya itu di dengan baris dengan nomor 4. Nomor 3 penghasilan neto komersial, nomor 4 bukan objek dan final. Nah, kalau memang PPh pasal 25, cara perhitungannya waktu di PPh dulu ya, waktu belajar PPh baik PPh-nya maupun lab-nya. Di mana PPh 25 itu cicilan tiap bulan ya, selama 12 bulan, kemudian dihitung dengan masa kejadian tahun lalu, sehingga di masa depan itu dianggap sama kejadiannya. Maka yang harus dibayar sendiri berapa supaya PPh 29-nya 0. Jadi jurnalnya tiap bulan PPh pasal 25 tanggal berapa paling lambat di store kan? 15 bulan berikutnya. Ya, Cynthia ya, betul. Ya, Cynthia tanggal 15. Walaupun tidak standar karena PPh 22 ada lain-lain apalagi bendara. Kalau uang sendiri tanggal 15. Kalau uang orang motong tanggal 10. Logikanya, logika sederhananya. Uang orang kan udah nyimpen lama tuh. Uangnya ada di kantong kita. Punya orang dipotong, disimpan di hold tanggal 10. Kemudian kalau uang sendiri PPh 25, kemudian apalah itu tanggal 15. Tapi itu nggak standar karena memang ada yang hari itu juga, ada yang berapa hari setelah ini, tergantung peraturan ya. Cuma cara berpikirnya tidak mudah seperti itu. Oke, Cynthia, betul ya. Jadi, Pak, gimana pajak di muka PPh pasal 25, uang muka pajak PPh badan? Ya terserah dah, tapi untuk ujian ini ya ikuti aja, bahan ajar ya. Kenapa saya bilang terserah? Nanti kalau udah kerja, nggak mungkin jurnalnya sama semua akunnya. Terus masa kita salahkan tuh WP karena nama akunnya beda gitu kan untuk ujian. Nah, walaupun saya ujian juga saya tetap toleransi asal jangan ngeror banget gitu kan. Setoran bulanan dianggapnya uang muka PPh pasal 29 yaitu ngeror ya, bukan asal-asalan. Cuma nama detail akunnya ya nanti kita juga di wajib pajak akan dihadapkan dengan berbagai akun yang berbeda-beda ya di situ namanya. Enggak, saya nggak begitu memasalahkan, yang penting konseptualnya benar. Nah, kalau dilihat PPh pemotongan pemungutan ya, jadi istilahnya yang memberikan penghasilan itu akan memotong ya. Jadi ya sebagai uang pembayaran pajak pendahuluan bagi yang dipotong. Ya, jadi istilahnya, dan itu dari bruto ya, dari bruto dari nilai pembayaran. Nah, kalau PPh 22 kan kita nggak jual, nggak punya penghasilan, impor, ayo impor, nilai impor 1 miliar lah, belum jual belum untung kok dipungut pajak. Ya itulah negara berhak memaksa ya kan, belum tentu ada. Jadi jangan disalahkan gitu, jangan disalahkan kalau memang ini kan memang negara butuh duit. Ini filosofinya suatu saat ada konsumsi atau produksi atas impor itu, suatu saat ada produksi atau konsumsi atas semen, kendaraan juga gitu kan. Kenapa kan nanti nggak bisa dikreditkan, misalnya beli kendaraan kita kena PPh, pabrikan ke dealer kena PPh, ya, tapi kan pasti dikreditkan kalau itu. Tapi kalau pedagang pengumpul, pabrikan eksportir atau pabrikan kayu harus memungut PPh 22 pada pedagang pengumpul ya. Kenapa tuh alasannya? Ya karena pedagang pengumpul itu kadang-kadang di kampung-kampung di perkebunan itu gede-gede omsetnya, tapi nggak ada yang ber-NPWP. Nah caranya apa? Ya pungut aja sama pembelinya. Ya, jadi banyak sekali latar belakang peraturan itu muncul. Ya, asbabul nuzulnya gitu. Asbabul nuzul kenapa ini? Kenapa pada orang? Kenapa nggak diberapa sama? Ya kalau di kebun karet, kebun sawit, itu pedagang pengumpulnya banyak petani ini kan, perkebunan dan sebagainya. Dia jual ke cukong-cukong kan, cukong-cukong sendiri jual ke pabrikan, ke ini
Nah, entah alamatnya nggak ngasih atau apa, ya udah daripada pajak nggak masuk, itu Hadi Purnomo Papung kenakan aja di Palembang tuh 0, berapa gitu dulu pertama kali ya. Itu juga dikejar-kejar sama ini, sama pedagang-pedagang, kenapa harus dikenakan ya, jadi akhirnya nggak lolos pajak, jadi bayar pajak setidaknya PPh 22. Jadi kalau peraturan itu tidak muncul begitu saja ya, maaf bukan mau kata ini kan dengan ayat-ayat suci ya, gitu juga. Ada yang memang direncanakan ke depan, ada yang memang sudah kejadian, ini bagusnya gimana. Kalau ada pertanyaan langsung komen ya, masalah. Nah, jadi terkait dengan ininya, dengan pengkreditannya ya, untuk withdrawal itu ada final yang tidak final. Kalau final itu jadi istilahnya saya Farida, saya nyewa kendaraan Farida 100 juta, Farida bisa PKP, kemudian orang pribadi yang punya usaha sama juga, saya juga. Jadi pas saat nyewa kendaraan 100 juta, saya pas bayar nih potong 2 juta, jadi 98 juta dikasihin. Tapi saya pungut PPN sebesar 10%. Jadi 108 saya setorkan kas, 108 kas ya kredit, kemudian utang PPh pasal 23 2 juta ya, kemudian beban sewa 10 juta, pajak masukan 10 juta ya, jadi itu. Nah, karena kalau jumlah itu jangan parsial, kalau memang pas walaupun kita berbicara PPh ya selalu PPN-nya juga diinginkan. Nah, kalau yang non final itu nanti dihitung sebagai yang mempunyai penghasilan, dihitung sebagai penghasilan, kemudian uangnya jadi uang muka pajak ya. Nah, kalau yang yang menyewa ya jadi biaya, kemudian nanti ini jadi kewajiban untuk melaporkan dalam SPT pemotongan ya, kemudian jumlah yang dibayar itu jadi kredit pajak untuk SPT pemotongan juga. Tapi yang final itu bagi yang memotong jadi kredit pajak di SPT pemotongannya keempat ayat 2. Tapi bagi yang menerima penghasilan, maka penghasilannya kan tidak dihitung untuk dikenakan pasal 17, maka kredit pajaknya juga tidak jadi kredit pajak. Oke, 25 ada pertanyaan. PPh 25. PPh 25 itu dihitung untuk yang orang karena memang nggak ada beda tahun buku yang mulai sebelum SPT masuk kan 3 bulan akhir sebelumnya atau Maret ya, kalau cuma yang benar aturan 3 bulan setelah tahun buku. Kalau badan 4 bulan setelah tahun buku. Kalau tahun buku yang 31 Desember maka 30 April paling lambat. Nah, di situ PPh 25 itu yang hitungan baru mulai Mei sampai dengan bulan April berikutnya. Ya, karena kan SPT masuk paling lambat bulan dalam kapasitas normal bulan April tanggal 30. Maka saat itu tahu hitung-hitungan tahun sebelumnya. Mulai bulan Mei sampai dengan April tahun berikutnya itu jumlahnya sama. Kecuali ada perhitungan lain ya dari KPP maupun dari WPWP, proyeksi usaha kita bangkrut karena pandemik, nggak ini ngapain kalau saya bayar PPh 25 berarti kita lebih parah lagi dan nanti akan lebih bayar. Maka berdasarkan keputusan ini saran dari AR Ketua Kantor ini dapat dikurangkan PPh 25-nya. Jumlah bulanannya maksudnya. Sampai sini PPh 25 ada yang tanyakan? Silakan. Maaf Pak, saya mau izin bertanya. Ya. Tapi tentang PPN nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ya, izin bertanya Pak, untuk PPN saya tuh masih bingung, kan kemarin sempat ada transaksi dengan transaksi penjualan ke bendahara pemungut. Okay. Nah, itu kan dipungutnya oleh bendahara ya Pak. Tapi di sisi penjualnya itu
apakah tetap mencantumkan PPN PK pemungut untuk nantinya di offset? Kalau saya pernah baca buku kan seperti itu Pak, tapi ada buku lain juga yang menyebutkan bahwa tidak perlu ada PPN PK pemungut di bagian penjualannya, jadi langsung aja tanpa PPN PK pemungut itu Pak. Jadi yang benar yang mana ya Pak? Oke, accounting is art. Akuntansi itu seni, art ya. Kecuali yang jadi standar pencatatan. Standar kan sebenarnya bukan standar pencatatan, standar pelaporan ya. PSAK itu ada standar akuntansi keuangan, tapi pelaporan mau nyatetnya gimana atau akalnya, kalau pelaporannya benar ya udah, ya kan. Sama juga pajak, mau acak adut asal pas bayar pajaknya benar dan saya ini ya, mau jurnalnya kayak gimana, mau pakai Pentium komputer penuh atau pakai sekarang yang i7 atau i8 atau gimana, kalau udah ada kan nggak masalah. Jadi seni mencatat akuntansi itu. Nah, kemudian untuk akuntansi pajak lebih parah lagi. Akuntansi pajak itu nggak ada buku yang bagus, yang relatif ini ya, karena memang nggak ada ininya. Dan lihat ilustrasi saya yang saya kirim WA grup. Kemudian saya juga kirim, coba dipelajari deh. Ada yang Jaka Saranta tapi agak sebagian jadul ya. Proses sih sepanjang dia benar prosesnya, artinya seninya nggak masalah. Cuma untuk kepentingan ujian ini ya, saya ada toleransi, cuma ikuti yang bahannya. Tapi misalnya baca buku, baca referensi ya, baca referensi ya, memang begitu. Untuk akuntansi pajak nggak ada ininya, karena hanya berlaku di Indonesia. Negara lain nggak berlaku tuh akuntansi pajak, jurnal SPT dan lain-lain. Makanya nggak ada ini. Coba lihat dulu yang ilustrasi. Tadi pertanyaan dari siapa tadi? Farida, Nur Fadi. Bisa semuanya coba baca ilustrasi yang saya, itu juga hasil saya diskusi dengan dosen-dosen yang ya, maksudnya saya komen. Kalau masih ada pertanyaan, nama akun boleh berbeda ya. Nama akun boleh berbeda bagi saya. Cuma untuk ujian kan Bang Ratu sudah sadar, kalau udah bahannya di standarisasi ya kita ikuti. Tapi kalau ke lapangan tuh akun bisa berbeda-beda. Silakan pelajari dulu, saya ngambil minum dulu. Sudah pelajari. Bisa menjawab nggak tadi siapa yang nanya? Oh iya Pak, jadi tetap kalau dari siswa yang tadi berarti tetap dicantumkan pajak keluaran dipungut pemungut, tapi di debit, terus ada pajak keluarannya juga di kredit. Ya, maksud saya kan di situ ada sheet sebelumnya ya ada atasnya. Tergantung kan pengungkapannya mau gimana, si pengungkapan bahkan nggak dicatat juga nggak apa-apa, cuma nggak relatif, nggak menggambarkan ya nggak, tanpa dicatat pajak keluaran, tanpa dicatat pajak keluaran pada pemungut, itu juga ya mereka itu yang mencatat seperti itu ya udah ngambil simpel aja, karena nanti juga net off-nya sama kewajibannya gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kalau memang si manajemen misalnya yang menjalankan pencatatan itu mau menempatkan kewajiban-kewajibannya, dan sama pas ngisi SPT tuh, ngisi SPT kan di situ ada A2 SPT pertama ya, bukan lampiran. A2 itu penyerahan dalam negeri, kemudian berikutnya ada penyerahan kepada pemungutnya.
Jadi ada gambar, ada gambaran, ada angka. Kalau nggak di jurnal kan jadi hilang ya, nggak kelihatan. Nah itu kalau misalnya si manajemen atau tenaga service accountingnya itu ingin menggambarkan ini, maka jurnalnya seperti itu. Terus nama akun, karena tidak distandarisasi, jangan kan gitu, PSAK juga tidak menstandarisasi nama akun, ya boleh berbeda nama akunnya itu, misalnya nggak, Pak namanya nggak gini, ya terserah. Kenapa? Kalau untuk ujian saya harapkan sama ya, tapi pemahaman dalam otak kita jangan sampai sama. Kenapa? Suatu saat namanya WP-nya, akunnya namanya beda, kita karena memang kacamata kuda, ini salah gini, akun apaan ini? Ya ngapain juga, yang penting WP-nya bener pas bayar pajak, nggak namanya akunnya berbeda. Nah itu cara pemahaman yang harus di ini. Jadi tapi untuk belajar sekarang, untuk ujian khususnya dan untuk belajar relatif usahakan sama aja. Kenapa harus ada PPN pada pemungut, kemudian pada pajak keluaran, kemudian dibalik pada saat akhir bulan, yang akhir bulan pada saat ada PMPK gitu, supaya pas ngisi SPT sama ada informasinya, memberikan jasa servis informasi yang bagus. Itu sih. Tapi kalau nggak dicatat juga ya sudah gitu. Yang nggak dicatat juga sebetulnya nggak, bagi sisi pelaksana, bagi si manajemen ya nggak masalah, nggak dicatat juga sepanjang pajaknya dibayar dengan benar. Tapi untuk informasi supaya informatif, nah ya dicatatlah pajakan pada pemungut. Kemarin ada diskusi juga, ya sudah yang seperti itu yang relatif diajarkan. Silakan, bisa dimengerti, Dek? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang ada pertanyaan lagi tugas? Ya justru pentingnya tugas itu biar ada pertanyaan, biar ini ya. Silakan yang lain. Ada. Oke, kita lanjut kalau ada ya. Nah, 21 waktu kita belajar di PPA 21 ya istilahnya. Kapan dibayarkan? Saat terjadi pembayaran atau saat terhutangnya penghasilan menjadi objek. Misalnya gini, memang agak unik. Pandemi gini jalan bisa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tapi membayar karena punya duit. Sebulan 100 juta gaji. Dan pajaknya kalau dihitung dengan benar 10 juta. 50 juta lah taruhlah misalnya. Nah walaupun belum dibayar jadi hutang kepada karyawan, kalau PPN 21 tetap terhutang dan harus disetorkan sesuai tanggal. Itu ketentuannya. Ya, walaupun belum dibayar gajinya. Karena mana yang lebih dulu, saat pembayaran atau saat terhutangnya penghasilan. Nah, PPA 21 misalnya gaji 165. Dana pensiun, kita masih ingat dana pensiun ya. Dana pensiun itu harus disahkan Menteri Keuangan, baru bisa diikuti penjualan ini. Nah, apabila perusahaan membayar dana pensiun 2,5 juta dan jadi beban pegawai, ya. Jadi pegawai itu ikut dana pensiun. Kemudian pajaknya 1.750, maka beban gaji tetap 165. Nah, cuma uang yang dikasihin jangan tahan dulu deh. Jangan dikasihin semua, ya tahan 2,5 buat dana pensiun. Tahan sesuai dengan kewajiban pajak 1.750 jadi hutang kepada yayasan dana pensiun yang disahkan dari keuangan, hutang kepada negara sebesar 1.750 dan ke yayasan dana pensiun 2,5 juta. Seperti itu. Nah, pas dibayar ya tinggal uang pensiun sama uang iuran pensiun sama utang PPA 21. Nah, cuma dalam hal ini bila perusahaan juga menanggung 50 juta uang pensiun berupa uang tunjangan pensiun ya, 50 juta iurannya, kemudian karyawan menanggung 2,5 juta, jurnalnya jadi bagaimana?
perusahaan tuh nanggung 5 juta, karyawan nanggung 2,5 juta, jumlahnya jadi bagaimana? Ada beban dana pensiun untuk di debitnya 5 juta. Lalu di kreditnya utang iuran pensiun 7,5. Utangnya jadi berapa? Utangnya 7,5. Karena Jadi, yang dibebankan 5 juta, yang dibayar pegawai 2,5. 5 juta ya Pak ya? Ya. Jadi betul, jadi istilahnya. Nah, di sini ada yang dipisahkan ya. Ada beban gaji pokok ini beban gaji doang. Berarti dana pensiun mau langsung beban gaji juga nggak apa-apa. Jadi 170 mau beban dana pensiun juga, ya iuran pensiun juga nggak apa-apa, biaya iuran pensiun. Tapi komponen gaji juga. Jadi kalau di kepalanya di dalam charge of account tuh masuk komponen gaji sebesar biaya dana pensiun. Ya. Ada pertanyaan slide ini? Ada lewat. Nah, Bapak, misalnya gini, ada tunjangan, ada transfer uang makan 40 ke asuransi, jam sosek dibayarkan PT ke Jaya, premi asuransinya 480.000, kematiannya 600. Jadi total 1.080.000. Ya. Silakan jurnalnya gimana dan sebutkan alasannya. Untuk beban gaji ya bisa langsung total 240, bisa dirinci satu-satu akunnya. Ya. Yang benar yang mana Pak? Ya, dua-duanya benar karena terserah si service accounting mau ngerinci enggak gitu kan, mau ngerinci ininya enggak. Nah, kalau dirinci berarti nanti satu pokoknya dirinci jadi ada bertahap ya. Nah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa kan, mau seperti itu service accounting. Kalau ini dirincikan gaji Aztec, gajinya enggak, gajinya langsung 240. Nah, biaya Aztec, biaya THT ya, tunjangan hari tua. Kalau tadi Aztec kan tadi 6.800 plus 600 plus 480 ya. Nah sekarang untuk THT dan pensiun ya, ini sebesar dibayar pegawai 4.000 ya, kemudian dibayar pegawai 2,5 juta. Jadi maksudnya total JHT-nya itu 8 juta sekian, tapi beban pegawainya sekian, sisanya perusahaan. 5 juta beban pegawainya sekian, sisanya perusahaan. Jadi 3.880 plus 2,5 ya. Ini yang apa? Yang JHT 8.880 4880 ya. Plus 2,5 juta 7.380 biaya THT dan pensiun ya. Nah itu jadi beban perusahaan dan jadi objek pajak penghasilan oleh oleh yang bagi karyawan. Kemudian haknya karyawan karena memang sebagian ditahan jadi uang yang akan disetorkan ke yayasan dana pensiun ditahan. Jadi jurnalnya seperti ini. Kemudian kalau pajaknya ditanggung oleh PT OK ya, maka ada beban pajak 6.250, tapi di sini akan berkurang kas dan banknya ya kan? Silakan, ada pertanyaan di jurnal ini. Lanjut. Nah 21 kalau sama kayak tadi, kalau jadi tunjangan ya
maka dia akan menambah penghasilan dan pajaknya lebih besar. Kalau misalnya ditanggung oleh perusahaan, maka tidak dapat dibiayakan dan bukan penghasilan ya, karena ini kalau ada pengobatan misalnya di ini, pengobatan di rumah sakit, tujukan di rumah sakit yang memang silakan bebas ke rumah sakit, nanti reimburse, maka penghasilan buat karyawan, biaya buat perusahaan, seperti itu ya waktu beban 21. Nah kalau jadi tunjangan, maka tunjangannya naik, penghasilannya ada tambah lagi ya. Kemudian pajaknya juga seharusnya jadi nambah ya. Biaya gajinya nambah 6250, utang pajaknya tetap 6275, tapi biasanya kalau jadi tunjangan otomatis refleks naik ya. Tapi ini nggak bakal musik anak. Dihitung dulu gaji berapa, gaji misalnya 4 juta, supaya plus setelah dipotong gaji itu jadi sama pajaknya dengan yang dibayar PPh 25 dipotong dipungut ya, maka dikasih tunjangan lah si karyawan itu, sehingga sebenarnya yang dibawa pulang bersih banget setelah pajak. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan cut ya. Nah sekarang kita berbicara di PPh 22. PPh 22 itu sebetulnya ini bukan karena penjualan relatif, walaupun ada penjualan juga, karena supaya butuh uang ya negara, butuh uang negara supaya ada uang masuk. Nah pembelian impor kenapa harus bayar PPh 22? Ya karena butuh uang kan. Diharapkan nanti kalaupun dia udah lapor SPT dengan benar, sudah dilaporkan, kalaupun benar, kalau belum benar saya bisa diaudit, kalaupun memang benar dan inisiatif membutuhkan, dia berarti dia berusaha memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, bagaimana PPh 22 dicatat? Nah, atas impor barang, otomatis di situ ada kewajiban PPh pasal 2. Padahal kan belum penjualan, kok bisa sih? Yaitu negara berhak mengatur karena untuk biaya gaji kita lah, dengan ASN. Kalau misalnya pajak itu hanya tanggal 31 Desember aja, mundur sampai April, nah gimana bulan-bulanan kita bisa gajian, mau setahun sekali juga. Maka di sini PPh 22 atas impor aja udah terhutang. Pembelian oleh instansi ya udah, ini masih mending penjualan oleh rekanan ya, kemungkinan ada pajak penghasilannya. Tapi impor itu sangat jauh, baru bahan baku impor aja udah terhutang PPh 22. Ya kan sangat jauh. Kenapa ya? Butuh negara itu butuh uang gitu. Ya setidaknya ya kita kan pengennya dibayar bulanan juga. Apakah kita mau akhir tahun aja deh dibayar, nanti tambahin deh 10%. Ya kan kenapa? Ya karena negara butuh duit gitu kan, nggak mampu bayar dalam negeri. Kemudian PPh 22 atas semen, rokok, baja, otomotif. Kemudian PPh 22 atas penjualan bahan bakar, pelumas. Ini unik juga penjualan kepada ke SPBU atau bukan. Nah dia terhutangnya tuh ya saat ada DO. Ya. Saat ada DO dari sebagai order dari mana ke mana, sebenarnya invoice-nya nggak begitu, ini DO yang utamanya. Kemudian PPh 22 dari pedagang pengumpul, tadi saya sudah jelaskan ya. Karena memang supaya bisa dipajakin, ada PPh 22 dari pengumpul. Silakan ada pertanyaan. Belum Pak. Ya, Gus Mas, silakan. Belum ada. Belum ada. Belum, oke lanjut ya. Nah, PPh 22. Nah, saat misalnya CIF itu cost insurance and freight. Cost insurance and freight itu
namanya pajak itu dikenakan atas rupiah. Nah, jadi CIF plus nanti kalau ada biaya masuk tambahan, plus biaya-biaya sebelum itu masuk ke wilayah pabean, ya, harus dibayar dulu pajak-pajak negaranya dan iuran cukai dan sebagainya. Ya, harus dibayar dulu pajak-pajak. Maka KUS-nya itu, KUS KMK itu untuk menghitung pajak-pajak terhutang. Tapi kalau untuk mencatat utang ke luar negeri dengan falas otomatis pakai KUS setengah BI. Itu udah kesepakatan dalam PSAK ya, PSAK dan PSAK etap. Jadi kalau misalnya ada pembayaran CIF 10 juta, 10.000 ya, kemudian kita cari kewajiban PPh 22 dan PPN-nya. Ya, 10.000 pakai untuk ini CIF-nya 10.000. Kali KUS Menteri Keuangan ya, CIF-nya berarti kali untuk yang pajaknya ya kali 9.300. Kali 9.300. Nah, ini perhitungan, maaf ini mungkin salah penampilan. Harusnya biaya masuk itu dalam rupiah. Jadi jangan dikalikan dulu KUS, tapi falas dulu, setelah falas bersih baru kalikan KUS. Walaupun akhirnya sama nilainya. Ya. Jadi CIF 10.000 kali KUS setengah BI ya, pas dicatat karena hutang dulu 9.500 jadi 95 juta. Dia masuk nambah harga barang sebesar 2,5%, 2.325. Maka nilai persediaan pembelian sebesar 97.325. Nah, pas saat ada PPh 22 dibayar, maka jadi uang muka. Ya. Kemudian utang ke luar negerinya pakai KUS tengah BI kan 9.500 kali 10.000 berarti 95 juta. Maka di sini untuk pengeluaran pajak negara kasnya dikredit dan bank yang didebitnya PPh pasal 22 dibayar di muka. Ada pertanyaan di sini? Oke, lanjut. Nah, kalau PPh 23 atas dividen bunga royalti sewa. Sewa berarti semuanya kita hitung dasar pengenaan pajak. Pertanyaan saya, tanggal 5 September diumumkan dividen kepada pemegang saham total 1 miliar. 5 September. Tanggal 15 September pencatatan. Tanggal 25 pembayaran. Itu untuk go public ya. Tanggal 5, tanggal 10, tanggal 20. Nah, sekarang kapan PPh 23 terhutang atas dividen untuk yang public company, perusahaan yang go public? Tanggal 5, tolong tulis ya di kertas, 5 September. 5 September diumumkan 1 miliar. Ya, tanggal 10 pencatatan. Tanggal 20 dibayar. Oke, silakan. Kapan terhutangnya? PPh 23. Ini dividen ya. Nilainya 10 miliar. Izin Pak. Ya. Kalau untuk go public saat pencatatan ya Pak. Soalnya saat pencatatan biasanya sudah diketahui porsi dari masing-masing pemegang saham mendapat dividen berapa.
Jadi walaupun belum dibayarkan, dia akan dilakukan pencatatan dan pemotongan PPh 22 pada saat pencatatan dividennya. Oke, yang menurut Pak Haji, kalau yang tidak go public kawan? Saat diumumkan, Pak. Oke, betul sekali ya. Kayak PIC tolong ya, tetap diinginkannya saat diumumkan dulu sekali, karena kalau tidak go public saat diumumkan udah ketahui siapa pemiliknya, ya nggak, perorangan, badan, berapa persen ya. Tapi kalau public company nggak bisa, hari yang diumumkan nggak tahu ya, nggak tahu siapa yang ini ya, yang memilikinya. Ngomong-ngomong tadi yang diproyeksi apa, tadi ada yang ditanyakan nggak di PPH, di PPN, silakan. Terus ke pemungutannya juga silakan. Ngerti semua ilustrasi ngerti nggak yang PPN? Tadi pertanyaan siapa? Nur Faiji atau siapa? Ya, saya, Pak. Tadi sih kalau menurut ilustrasinya jadi sudah mengerti sih, Pak, maksud dan tujuannya. Jadi dilihat dulu transaksi per tanggalnya juga untuk penjurnalan PPN. Jadi yang lain kalau masih bingung nanya Nur ya. Sekarang tulis. Tanggal 1 Oktober dibuka. Saya sambil ngisi portal lupa. Tanggal 1 Oktober dibuka obligasi semi anuali per tahunnya 12%. Semi anuali 12% obligasi. Obligasi setahunnya 12%. Tapi pembayaran semi anuali. Tanggal 1 Oktober 2019 aja. Kalau obligasi hanya itu aja, berapa 31 Desember beban obligasi, beban biaya bunga obligasi ya. 1 miliar dan ya, berapa objek PPh 23 dan kapan jadi apa, berapa beban 31 Desember kan ada beban tuh. Nah, berapa bebannya dan berapa objek PPh 23 atas bunga obligasi itu bila tidak ada objek PPh 23 yang lainnya. Silakan hitung. 100 juta dibuka 1 Oktober, semi anuali, bunga per tahunnya 12% aja setahun. Saya sambil isi portal ya. Nanti dibuat yang itu udah per kelompok belum ya? Buat per kelompok nanti ada tugas yang harus dikerjakan ya. 1 kelompok 3 orang.
3 orang, Pak. 3 orang di seminggu aja ininya. Oh, oke, siap, Pak. Gimana? Bebannya 31 Desember Bapak? Beban biaya bunga 3 juta bukan, Pak? berapa? 3 juta bukan, Pak? 3. Iya. Kan 12% dikali 100 miliar. juta dikali 3 per 12. 1 juta tadi 1 miliar, 100 juta ya? 1 juta apa 1 miliar ya, Pak? Ya 1 Tadi juta saya dengar nggak apa. 100. Ya kalau 100 juta jadi berapa bebannya? 3 juta, Pak. 3 juta. Kalau 1 juta 1 miliar 330 juta ya. Oke. Sekarang PPh 23-nya dasar pengenaan pajaknya berapa? Tiga juta itu, Pak. IPP-nya 3 juta. 3 juta itu ya. Yang lain? Sama juga, Pak. Sama ya. Iya, Pak, sama. Ya untuk pajak yang sudah dijelaskan jatuh temponya, maka dipotong pada saat jatuh tempo. Sudah dijelaskan misalnya, ini bunga, maka bunga dibayarkan pada saat jatuh tempo, ya kan? Maka ini nggak terutang dulu di bulan Desembernya, walaupun sudah dibebankan, ya itu perbedaannya. Yang sorry, seperti itu. Mau ngirim absen dulu. Apa nih? Ih. Sorry. Oke, untuk berikutnya 23 tadi udah ada contohnya ya. 23 ada mana yang mendahului, kemudian dihitung pajak kalau misalnya terhutangnya berbeda saat pembayaran. Tapi kalau terhutang sudah ditegaskan, ternyata pembuatan juga tidak selalu menjadi dasar
saat terhutangnya kalau ada perjanjian di awal. Bu Fabrik sudah? Pak, izin Ya. bertanya boleh nggak Pak? Ya, boleh, ayo silakan. Saya tapi mau nanya yang PPh pasal 22 tadi Pak. Saya masih nggak paham kenapa di kreditnya itu utang impor ya Pak, bukan kas gitu. Secara di soal dia tuh nggak dibilangin dia bayarnya secara utang atau kas gitu Pak. Ya yang itu Pak, yang tadi Pak, yang jurnalnya. Iya, yang itu, Pak. Iya, Eri ya? Mega Pak. Mega. Oh, Iya, sorry. Mega sebagai pengimpornya. Mega mengimpor. Kemudian Mega punya mengimpor CIF, Cost Insurance and Freight 10.000 US. Masuklah ke pelabuhan. Kan belum dibayar kan, baru impor doang. Pakai hutang. Iya Pak. Kan? Hutang. Nah, kemudian oh ini nggak ada tanggal-tanggalnya sih, makanya agak ini ya. Jadi seolah tanggal masuk ke tanggal pembelian langsung tanggal bayar pajak ya, langsung terhutang pajak. Iya Pak. Kalau pembeliannya langsung misalnya terjadi FOB destination pelabuhan ya seperti ini ya. Iya Pak. Tanggal tersebut kurs KMK sebesar 9.300. Tanggal tersebut kurs tengah BI 9.500. Bila terjadi penyerahan pada saat masuk ke pelabuhan Tanjung Priuk, maka terjadilah penjual beli ya saat itu. Ini dalam asumsi seperti itu. Nah, karena belum dibayar, Mega mengimpor ke pihak ketiga, FOB shipping point, FOB destination, sampailah ke pelabuhan. Berarti Mega sudah menganggap pada saat itu ada hutang. Hutangnya adalah 10.000 kali kurs tengah BI. Berapa Mega? 95 juta itu Pak. Nah, karena Mega impor saya di Singapura, impor ke saya ya enggak. Kesepakatan kita pokoknya barang nyampe baru deh kita catat hutangnya ya. Iya. Oke, jadi Mega punya hutang ke saya berapa? 95 juta. Dari mana? Dari yang 10.000 dikalikan dengan kurs TBI, Pak. Ya, kenapa kurs TBI? Karena dari PSAK-nya gitu. Ya, sih. betul. Ya karena kan kita belum ada realisasi ya, belum ada apa-apa. Ini PSAK jadi membuat standar seperti itu ya nggak, mau pakai kurs yang mana gitu. Betul, betul. Nah kemudian saat itu kan saya bilang kita tuh belum jualan tapi udah bayar pajak ya. Ya. Nah. Oh ini error emang nih. Terus bayar oh ya kas. Jadi saat itu dibayar pajak juga ya? Bayar pajak berapa bayar pajaknya? Silakan itu Mega. Yang mana Pak? Gimana Pak? Ya pajaknya berapa PPh dua-duanya? Oh PPh dua-duanya. Berarti yang itu bukan ya Pak? Yang dari sebentar Pak. Saya pandu ya. Ini penampakannya kurang pas karena pajak itu dihitung dari rupiah. CIF adalah 10.000. Boleh pakai kertas dulu ya, tulisannya. 10.000 kali 9.500 CIF. Dalam rupiah 95 juta ya. 95 juta dalam rupiah.
Biaya masuk, ikuti lihatin. Biaya masuk di dalam kolom US nggak usah ada 250. Di dalam KUS nggak usah ada 9.300. Coret tuh. Biaya masuk 2,5% kali 9.500.000. BM. Ya. Maka nilai persediaan nggak usah ada dolarnya. Tapi 97.325. Ya kan? Persediaan atau mau dicatat pembelian dia atau persediaan tergantung metode pencatatannya. Kemudian PPh 22 adalah 2,5% kali KUS KMK ya, dikalikan dengan KUS KMK dikalikan dengan CIF 10.000 ya, ditambah biaya masuk. KUS KMK berapa? 9.300. 9.300, Pak. Dikalikan 10.000, 93 juta ya. Iya. Dikalikan dengan Kali 2,5% ya, Pak. ya. Berapa? 1.325.000, Pak. 2,5% kali 2,5% dikali KMK 9.300 dikali 10.000. berapa? Dapatnya 2.325.000, Pak. Terus dia masuk 9.300 dikali PPh 22 2,5% kali 97.325. Dikali 97.325. Oh. Itu dapatnya 2.433.125.000, Pak. Nggak mungkin lah. Oh, nilai persediaan. Sorry, salah juga nih. Ulang ya. Iya, Pak. 10.000 kali 9.300 ditambah 2,5% kali tadi yang kali 10.000 kali 9.300. Jadi 2,5% kali 93 juta tambah 2,5% kali 93 juta. Berapa? Maaf, Pak, gimana, Pak? Tadi saya dapatnya 95.325. Ini. Iya, Pak. 10.000 dikali 9.300.000. Iya, 93 juta, Pak. Ya. Iya, udah. Oke, udah. Ditambah 2,5% dari 93 juta. Ditambah 2,5% dikali berapa? 93 juta. 93 juta. Oh, iya, Pak. Udah? Udah, Pak. Sama dengan berapa? Dikalikan 95.325, Pak. nah, 95.235. 325, Pak. Dikalikan PPh 22 impor berapa? 2,5%. 2,5%. 2383125, Pak. Nah, itu dapatnya. Lihat di jurnal di atas. Iya, Pak. Nah,
Tapi itu kan yang kurang pasnya dalam slide ini, dolarnya dikaliin dulu ya. Harusnya rupiah langsung kayak barusan. Ya jangan dolarnya yang dikalikan. Rupiahnya dulu. Kalau itu kan dolar dikalikan berapa persen ya. Nah, jadi sekarang yang dibayar itu kan ada dua. Biaya masuk sebesar 2325, PPh 22 sebesar 2383 ya. Dijumlahkan 4708 ya. Betul? Betul. Ya, Pak. Betul, Pak. Tapi karena ini dibebaskan PPN, maka nggak ada PPN ya. Iya. Nah, jadi kasnya berarti berkurang sekian. Nah, berarti Anda jadi berhutang ke saya 95 juta ya? Karena Iya, pakai Pak. setengah BI ya? Iya. Nah, setengah BI. Nah, jadi seperti itulah. Jadi persediaan 97 sekian, cuman PPh 22 kan bisa dikreditkan, jadi uang muka ya. Oke. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, PPh 23 tadi tadi yang ini udah ya obligasi udah. Kemudian go public udah ya, saat diumumkan atau saat di recording date atau saat dibayar terhutangnya? Recording date. Recording. Recording, betul ya, recording. Nah, sekarang akuntansinya PPh 23. Kalau ada perbaikan sebesar 10 juta, belum termasuk PPN, berarti ada PPN-nya. Nah, berarti PPN ditambahkan 10 juta, 1 juta, 10% dari tapi pajak masukan kan dari pihak ketiganya, buka pajak masukan. Nah, terus hutang PPh 23 dan pada kas dan bank. Ya. Nah, coba dilihat dua jurnal ini bisa dipahami. Bisa ya? Coba. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ya. Nggak apa-apa kalau yang belum Pak jelaskan aja, nggak apa-apa saya jelaskan kan. Saya khawatirnya saya capek jelaskan, tapi udah pada ngerti semua kan. Oke. PPh 26. PPh pasal 26 ini terhutangnya sama seperti 23, cuma memang perlakuannya sama kayak 24, cuma dibalik. PPh 24, cuma di sini di undang-undang dikatakan final, tapi sebenarnya tidak final, nggak tahu kita mau final atau nggak final, ya terserah sana ya, terserah di WP-nya. Bukan di WP, di negaranya masing-masing. Mana peristiwa yang lebih dulu, baik pembayaran maupun pembebanan sama. Ya. Contoh, PPh 26 atas jasa perbaikan, di mana, nah ini tadi yang kurang pas juga ya, yang di sini, yang kolom PPN tidak ada 5.000 kali 9.000, tapi 10% kali 450 juta. Kolom PPh 26 juga sebetulnya tidak ada 10.000 kali 9.000. Ya, tapi 20% kali 450 juta. Hitungannya ya, slide ini PPh 26 adalah 20% kali 450 juta, PPN 10% kali 450 juta. Jadi bukan 10.000 kali 9.000 ya. Tapi 20% kali 450 juta. Di dalam menjawab nanti.
jawab ujian. Karena yang dikalikan dengan tarif bukan US-nya, tapi rupiahnya yang dikalikan tarif. Yang dikalikan tarif itu udah jadi rupiah. Walaupun hasilnya sama nilainya, cuma proses perhitungan yang berbeda. Pajak masukan juga 10% kali 450 juta. PPh 26 20% kali 450 juta. Ya, utang pajak jasa luar negeri 10% kali 450 juta. Pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab? Kenapa pajak masukan di debit dan utang pajak luar negeri dikredit dengan jumlah yang sama? Silakan. Mungkin karena dipungut sendiri ya Pak. Silakan. Menurut Pajak saya masukan itu, debit. Ya. mungkin karena dipungut sendiri ya Pak. Jadinya kita juga yang bayar pajak masukannya itu Pak, karena luar negeri kan tidak memungut PPN Pak. Gimana? Luar negeri tidak memungut PPN terus? Sehingga PPN masukannya kita setor sendiri Pak. Terhutang nggak tuh PPN-nya? PPN-nya terhutang ya? Iya Pak. Ya aman. PPN terhutang. Terus ada di dalam wilayah pabean kan? Iya. Karena impor. Kalau PPN yang mungut harusnya siapa? Normalnya. Oh, bea cukai Pak. Enggak, yang mungut antara ya itu mah impor ini. Yang mungut bukan bea cukai siapa? Kalau secara Yang normal, jual yang beli. secara normal yang mungut itu kan penjualnya Pak. Penjualnya sekarang kalau impor di mana? Kalau impor, karena penjual yang di luar negeri itu bukan PKP, jadinya mereka tidak bisa memungut PPN gitu Pak. Ya, mereka ada di mana? Di luar negeri Pak. Ya udah, makanya karena Di luar daerah pabean, iya. Ya, betul sekali ya penjelasan Ahmad tadi bahwa karena memang di luar daerah pabean dan penyerahan ada di dalam, maka harus terhutang PPN. Tapi mereka kan nggak mungkin disuruh PKP dan nggak mungkin disuruh laporan SPT. Ya, maka yang menyetorkan itu si pengimpornya sendiri. Ya, yang menyetorkan itu si pengimpornya sendiri. Kalau belum dibayar maka utang PPN JLN-nya nggak. Tapi kalau misalnya kalau kapasitas normal dia beli dari pihak ketiga di dalam negeri, jurnalnya berarti utang PPN JLN atau apa? Utang dagang ya. Beli misalnya 100 juta, jurnalnya gimana? Terus PPN. Ahmad beli 100 juta di dalam negeri, jurnalnya gimana? Berarti jumlahnya sama Pak? Atau jurnalnya aja Pak? Jurnalnya aja, pembelian 100 juta pembelian lokal. Berarti kan pembelian di debit 100 juta, PPN masukannya di debit juga Ya. 10 juta. Kemudian di kreditnya langsung utang usaha Pak. Betul ya, seperti itu. Jadi karena memang kreditnya itu juga kan kita nggak PPh 26 kan utangnya bukan PPN jadi istilah pas kita beli berarti utang PPN JLN nya nggak, pajak masukan tapi belum dibayar. Tapi kalau langsung dibayar berarti utang PPN JLN-nya nggak ada pada kas ya nggak. Kalau langsung dibayar saat itu berarti kas berkurangnya ya. Tapi kalau memang belum dibayar ke negara, maka utang PPN JLN. Karena belum dibayar 26-nya, maka utang PPh pasal 26. Tapi kalau saat transaksi tanggal 8 ini langsung dibayar, ya nggak gitu. Langsung ada kas sebesar 135 juta. Oke ya?
Oke. Nah ini kalau ditanggung oleh si perusahaan, jadi seharusnya kan PPh 26 jadi kredit pajak. Nah ini bisa saja menanggung pajaknya, bisa, atau misalnya yang kayak tadi yang ini, ya kalau menanggung pajaknya di sini ada beban pajak ininya 90 juta nambah, ya utangnya tetap, tapi beban pajak ininya jadi nambah. Tapi nanti dikoreksi fiskal pas saat ngisi SPT kalau mau benar. Tapi kalau untuk perusahaannya ya udah, saat komersial ada beban pajak ini nggak masalah. Kalau di gross up naikin aja, maksudnya pokoknya pihak luar negeri pengen sejumlah yang disepakati, terserah dia mau ditambahin dulu pajak, nanti jadi naikin dulu harganya sejumlah pajak yang terhutang, lalu dipotong pajak lagi, maka bebannya jadi naik ya. Beban perbaikan tadi 460 karena nanggung pajak, jadi beban perbaikannya jadi 575. Ada pajaknya. Ya. Karena utang pajaknya 26 jadi 112. Kalau asalnya kan utang pajaknya berapa? 90 ya. Untuk 26. Demikian juga untuk PPN-nya. Nah, kalau PPh 24 itu kan dari penghasilan luar negeri. Pas saat dipotong berarti beban piutang pajak pada kas piutang pajak luar negeri pada kas atau pajak dibayar dibuka pada luar negeri ya, pada kas dan sebagainya. Pak, apakah harus selalu seperti ini? Anda yang penting mengerti konsepnya. Nama akun bisa berubah. Di WP nggak mungkin pajak dibayar dibuka, garis miring PPHLN, semua itu sama, nggak mungkin. Bahkan yang pakai ini hanya berapa ini, nah yang lain punya ini sendiri, karena nggak ada standar, belum ada. Nah kemudian pada saat diperhitungkan, misalnya beban pajak totalnya 450 juta, yang udah dibayar di mukanya 300, maka utang pajaknya sebesar 150 juta harus bayar lagi. Nah, seandainya setelah dihitung-hitung mana yang lebih kecil itu adalah 375, misalnya kan kalau PPh 24 itu dihitung secara aturan mana yang lebih kecil antara penghasilan yang bersumber dari luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan jumlah pajak terhutang. Kalau lebih kecil hitungan, maka hitungan yang dipakai, kalau yang lebih kecil adalah kredit pajak, ya, maka kredit pajak yang sudah dibayar yang dipakai sebagai kredit pajak. Contoh jumlahnya seperti itu. 4 ayat 2. 4 ayat 2 itu ada yang final, ya, ada yang tidak. Nah, kalau memang sewa ada yang final, ada yang tidak. Kalau 4 ayat 2 pasti final semua. Maaf, saya ralat ya. Nah, kalau pas saat sewa, maka beban sewa, pajak masukan jelas. Ya, utang PPh 4 ayat 2 yang sewa 10%. Sewa tanah dan bangunan ya. Kalau sewa kendaraan enggak. Sewa tanah dan bangunan sebesar 10% kali jumlah biaya sewa. Jadi 5 juta. Jadi biaya sewa 50 juta, pajak masukan dari penyewa ada 10 juta. 5 juta, 10%. Utang pajak PPh 22 yang harus potong juga 10%, pada kas dan bank 50 juta. Nah, terbalik dengan lawan transaksinya. Seperti itu.
Nah, PPh 4 ayat 2 ini tidak dapat dibebankan nantinya. Jadi tetap membebani pajak ini, ya. Kemudian perhitungannya tidak dapat dikreditkan pada saat mengisi SPT tahunan sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan pada saat menghitung PPh pasal 29. Nah, kembali lagi ini slide ini ya. Slide-nya untuk perhitungan pajak PPh pasal 26 itu bukan 10.000 kali 9.000, tapi 50.000 dikali 9.000, 45 juta, baru dikalikan tarif 20%. Sama untuk PPh-nya juga. Sama kayak persis tadi. Nah, pada akhir tahun, semua beban pajak, semua pajak terhutang yang menjadi kredit pajak itu dikredit. Misalnya kalau pas di saat day-to-day transaction, itu pasti dibayar, maka didebetkan pada kas. Pada saat akhir tahun, berapa jumlah pajak ini yang harus dibayarnya? PPh Badan bisa taruhlah di sini 2,5 miliar. Kemudian yang sudah dipotong dipungut PPh 22 170, PPh 23 dipotong 310, PPh 24 305 dan seterusnya, sehingga dalam jurnal tanggal 31 Desember 2018 ini jadi kurang bayar. Makanya hutang pajak PPh pasal 29. Nah, kalau seandainya misalnya pajak kininya ada 2 miliar, ya, ada 2 miliar, maka di sini ada piutang pajak atau 28A ya, lebih bayar. Jurnalnya berubah, ya. Jadi ada 475, 455 piutang pajak. 455 ya. Jadi untuk menyatakan piutang pajak pasal 28A. Ya, jadi kalau memang di sini beban pajak ininya 2,5 miliar, kredit pajaknya lebih besar, maka harus jadi ada lebih bayar. Nah, itu materi kali ini. Kemudian silakan dibentuk terkelompok 3 orang. Ya. Kalau yang itu udah di mail ya, yang tugas yang kemarin. Nah, kemudian akan nah ini studi kasus 9 kasus akuntansi pajak dikerjakan pakai Excel juga nggak masalah. Per kelompok 3 orang dan dikumpulkan ke depan. Bapak Ya. mau nanya, sebenarnya akper itu udah ada kelompoknya. Soalnya di pertemuan pertama Bapak minta kami buat kelompok, itu terdiri dari 7 kelompok. Ya udah ikuti aja itu. Ikuti aja. Siap, Pak. Nah, benar. Jadi yang penting kelompok belajar dan ini ya. Jadi istilahnya saya sendiri kalau penugasan ini kalau yang kayak gini lebih ya, makanya nggak usah. Ya kalau yang ini ya nggak usah difoto, ini pakai itu aja langsung pakai Excel, kan mau jawaban orang yang penting jadi pada ngerti gitu loh. Jadi pada mengerti ya. Untuk jurnal yang ini jadi jurnal day to day transaction, kemudian nanti pengaruhnya misalnya terhadap SPT ya tadi, makanya ada untuk yang ini ada menghitung pajaknya juga ya, menghitung pajaknya, kemudian yang selama ini kita pelajari di KIESO dan sebagainya pada saat ada
peraturan pajak yang menyebabkan ada kewajiban memotong, memungut, ternyata harus berubah juga. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari ini. Saya mencoba ini dulu PJJ portal. Silakan. Karena untuk pertemuan ini banyak latihan, sebenarnya kan jurnal itu ya kalau nggak dikerjakan ya sampai dolar juga bingung. Ya, Pak. Bentar. Portal. Sebentar. Ish. Yang ilustrasi tadi udah ya, nggak ada pertanyaan. Terus ilustrasi. Untuk yang ini yang latihannya yang tadi udah saya sampaikan belum, yang untuk akuntansi pajak modul latihan buku praktikum studi kasus halaman udah keser belum buku praktikumnya?
yang bentar. Sebelas, 9. Nah ini yang studi kasus 9, 7, 8, yang penjurnalan jurnal 1, 2 ini. Jurnal umum. Ya, yang tadi yang 1, 2 itu ya. Untuk jurnal, kita belajar jurnal setelah ada perubahan perpajakan, maka perubahannya pencatatan jadi berubah. Ini untuk yang latihan jurnal yang dikumpulkan per ini. Studi kasus 1, bab 9, bukan studi kasus 1, ini kerjakan jurnalnya. Jurnal, kemudian nanti hitung pajaknya yang terhutangnya bukan pajak ini. Kemudian seperti tadi yang contoh di slide, di debat nanti dikredit ininya terakhirnya, atau bisa saja jadi lebih bayar, bisa saja jadi kurang bayar ya. Itu untuk yang karena kelas lain juga masih langsung 2 aja ya penugasan, maksudnya biar daripada nanti pas UTS belajar sendiri, mendingan sekalian aja belajar kelompok studi kasus 1 sama 2 pakai Excel boleh, yang penting jadi mengerti, nggak usah harus tulis tangan kemudian difoto dan dikirim ya, seperti itu. Jadi nggak usah ini. Ada pertanyaan silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Materi yang ini juga nggak masalah, boleh yang, tapi yang masih kaitannya ya. Izin bertanya, Pak. Silakan Aurora, saya sekalian, tapi saya nggak upload dulu ini ya data. Silakan. Ya, Pak. Jadi saya mau tanya, kan biasanya kalau piutang dagang itu di jurnal jumlahnya udah include PPN kan, Pak. Jadi jumlah piutang dagang itu udah penjualan ditambah PPN. Nah, misalnya piutang dagang itu tadi dihapusin, Pak. Dihapusin karena nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kan itu diperbolehkan sama Menteri Keuangan. Ya. Yang PPN-nya itu tadi gimana, Pak? Tetap harus ditagih atau ikut dihilangin juga, Pak? Terima kasih, Pak. Sekarang gini, Aurora penjual ya, saya pembeli.
Saat jual ke saya 1 miliar. Kemudian plus PPN 1,1, jadi 100 juta ya. 100 juta. Kemudian pajak masukan 0. Pajak masukan, nggak ada beli. Berarti bulan September kemarin. September. Sekarang masukin SPT. Oktober. Duitnya dari mana? Orang saya masih ngutang 3 bulan. Nunggu uang masuk nggak? Iya, Pak. Nunggu yang tadi bayar. Saya Aurora atau enggak? Aurora sebagai penjual. Saya yang beli. Perjanjiannya 3 bulan ya bayar ya. Ya. Terus Aurora menyampaikan SPT, PPN. Ada pajak keluaran ke saya dan kebetulan saat itu nggak ada pajak masukan. Misalnya simulasinya. Aurora harus bayar nggak 100 juta itu ke negara? Enggak, Pak. Enggak ya, karena saya belum bayar gitu. Iya. Oke. Sekarang silakan ada yang komen. Yang lain. Namanya belajar kita nggak masalah, silakan. Ada yang komen? Tetap PIC tolong ya yang aktif yang nanya di ini. Silakan. Agus sendiri mau komen? Belum, Pak. Yang lain yang kayak tadi, misalnya gini, Aurora jual ke saya 1 miliar, kata negara pungut PPN 10%, saya tuh nggak bayar dulu ya, tapi saya punya utang 1,1, ya, terus kan PPN kan sekarang harus ini nih, harus nyetor ya, harus ada PMPK, saya perjanjiannya 6 bulan deh, 3 bulan deh, 3 bulan. Sementara transaksi kemarin deh, September aja biar nggak bingung September ya. Nah, Oktober nih, kan saya udah jelas saya nggak akan bayar dulu. Dan nggak ada pajak masukan. Ya, nggak ada pajak masukan. Tadi jual ke saya 1 miliar, berarti saya belum bayar karena hutangnya 1,1 ya. Iya, Pak. Uangnya belum diterima. Nah, pas lapor SPT, PPN, Aurora harus nyetor uang 100 juta yang masih belum saya bayar atau enggak? Silakan, yang lain. Menurut saya tetap harus, Pak, karena kan itu sudah melekat di kewajibannya si PKP itu ya, walaupun si pembelinya itu belum bayar gitu. Bayar ya. Duitnya dari mana? Dari penjualnya dulu, Pak. Iya, jadi mungkin dibebankan dulu. Yang nggak mau tahu duitnya kemana, orang undang-undangnya begitu. Iya. Ya betul ya tadi ya. Siapa yang jawab? Ya kan aturannya begitu. Ya duitnya nggak mau, ya itulah aturan. Itulah aturan walaupun belum dibayar ya, ini PPN tetap harus diserahkan. Ya kan? Harus terdapat penyerahan dan PPN harus di-store. Ya. Nah, kemudian kalau memang gagal bayar misalnya ya itu mah urusannya beda. Ya, penyerahan terjadi nggak kalau dia nggak bayar? Kalau bangkrut terjadi penyerahan nggak? Sudah terjadi penyerahan, Pak. Terjadi. Terhutangnya karena penyerahan atau karena bayar? Penyerahan. Kecuali mendahului uang muka ya. Nah, itulah memang PPN ya tadi siapa yang nanya. Jadi seperti itulah PPN. Jadi ya penyerahan walaupun nggak dibayar ya tetap harus jadi objek. Ya bukan karena ada, kecuali justru kalau duluan bayar justru itu
Kalau duluan bayar maka belum ada penyerahan, PPN mengaturnya begitu. Ada duluan bayar malah suruh bayar dulu, ini suruh jadi terhutang ya. Mana yang mendahului kan? Ya enggak? Iya Pak. Gitu. Berarti Pak, yang bisa dihapusin itu cuma piutang dagang atas penjualannya aja ya Pak. Yang PPN-nya tetap harus disetor sama si penjualnya. Hah? Apa? Berarti kalau misalnya ada penghapusan piutang gitu, yang boleh dibebanin itu cuman piutang atas penjualannya. Sedangkan piutang Enggak, yang enggak ngaruh. Oh, Kan transaksinya udah beda, orang piutang kok itu. oh iya Pak. Kan transaksinya bukan penjualan lagi, tapi tagihan piutang. Transaksinya itu ini apa, piutang, bukan enggak dibeda-bedain lagi piutang PPN, piutang apa gitu loh ya. Tidak ada pembedaan lagi ini piutang atas apa, piutang pokoknya piutang gagal bayar udah selesai gitu loh. Oh, jadi satu, tapi yang PPN-nya tadi tetap harus dibayar gitu ya Pak. Sekarang gini, ya PPN bagi walaupun belum dibayar, PPN-nya kan ya, PPN-nya kan walaupun belum dibayar kan tetap jadi harus bayar ke negara ya, kecuali retur kan murah ya. Iya Pak. Kalau ini kan bukan retur ya nggak? Mm-mm. Ya, kalau bukan retur berarti tetap aja terjadi penyerahan. Kalau retur penyerahannya dibatalkan ya nggak? Iya Pak, benar. Betul nggak? Iya benar Pak. Kalau retur penyerahannya dibatalkan maka tidak ada. Tapi kalau bukan retur kan penjualannya itu bukan masalahnya karena gagal bayar aja gitu loh, ya nggak? Iya. Karena gagal bayar aja seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Terima kasih Pak. Ya. Saya udah share tadi, udah kan share ini karena banyak yang terus yang unik itu nanti transaksi leasing belum ya. Kemudian belum simpan kartu mengajar. Oke. Ya. Baik, kalau memang ada pertanyaan ya, kalau nggak silakan, kalau ada saya tampung. Nah, sekarang kerja kelompok aja biar nggak ngabisin waktu ini karena memang banyak latihan ya. Dan pokoknya gini deh, per kelompok itu nanya kalau selain yang tugas yang sekarang, yang terus aja ini gimana sih? Ini gimana sih? Tanya mumpung daripada nanti pas ujian bingung gitu loh. Dan saya tuh fair gitu. Misalnya gini, tadi akunnya harus begini Pak. Enggak begitu masalah sama akun bagi saya ya. Karena memang yang penting anda ngerti gitu loh. Kecuali memang udah jelas misalnya PPN kurang bayar jadi PPN lebih bayar atau apa gitu. Terus Anda pasti baca beberapa literatur ya kayak gimana. Kok beda sih kok? Ya memang itulah akuntansi pajak. Yang penting ngerti transaksinya aja, ngerti proses pencatatan dan lainnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan selama proses pembelajaran atau latihan ini ke WA aja ya. Biar ini kan masa kerja kelompok harus lewat ini Zoom gitu ya. Oh, siap Pak. Oke, Gus ya gitu ya. Cager Gus, sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Hujan kemarin ya, banjir? Garut hujan, Bandung juga kan Pak, kemarin hujan. Ini kan libur 5 hari diundang tuh sama Agus ke Bandung mau di servis kan ya. Oke, begitu ya Gus ya, dan semuanya ketua kelas dan sebagainya. Tetap kalau ada pertanyaan saya tampung di WAG, silakan kerja kelompok. Dan bagi saya penugasan ini sebenarnya untuk latihan dan relatif dari diskusi itu banyak, oh ini kok seperti ini karena kalau saya lihat sih Mbak Nur atau apa sih kan rajin baca lah dan sebagainya, kelihatan banget. Tapi yang bukan berarti nggak komen juga lagi
Malas aja, kadang-kadang kan suka komen dan apa gitu kan, masih komen tuh bukan nanya itu benar-benar dari pas belajar tuh, pas ngerjakan tugas utamanya, ya kenapa sih kok begini kan. Nah, terus makanya saya bilang tadi, contoh tadi misalnya pertanyaan, ini harus dihapuskan nggak? Padahal ya dari PPN-nya aja nggak yang dihapuskan. Nah itu sebenarnya kalau nggak nanya tuh tetap ke bawah-bawah gitu kan. Nah saya bilang bahwa PPN itu ya nggak mau peduli. Ya, walaupun belum bayar, tapi kan udah dijawab temennya sendiri. Kan udah terhutang, bukan masalah udah dibayar belum dibayarnya. Ya, itu mah urusan lain, transaksi lain, gagal bayar gitu kan. Gitu. Cukup ya untuk semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya tugasnya seperti biasa dikumpulin minggu depan ya. Iya Pak, baik. Pak.